rokok, minuman keras, dan alkohol adalah barang-barang yang sering ditemukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan barang-barang yang dikenakan cukai. Cukai, mungkin bagi sebagian masyarakat masih awam dengan kata cukai. Jadi apa sebenarnya cukai itu? Berdasarkan Undang-Undang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik tertentu yang diatur dalam undang-undang. Cukai adalah pungutan negara yang menarik, karena di satu sisi, cukai sangat dibutuhkan untuk penerimaan negara, dan di sisi lain, cukai juga dibatasi, baik konsumsi maupun peredarannya. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai adalah unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam menyusun kebijakan yang mengatur bagaimana penerapan cukai di Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan di bidang cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai berperan menyusun kebijakan perizinan bagi pengusaha barang kena cukai yang diperlukan untuk membatasi peredaran barang kena cukai dan bertujuan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang menyertainya. Selain itu, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai juga memberikan fasilitas-fasilitas yang berguna untuk mendorong industri barang kena cukai dan telah melahirkan salah satu program Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT demi meningkatkan daya saing industri rokok kecil dan menengah. Proses perizinan pengusaha barang kena cukai saat ini sudah menggunakan One Single Submission atau OSS yang sudah terintegrasi dengan berbagai perizinan lainnya, sehingga mempercepat proses penerbitan izin dan meminimalkan kesimpangsiuran informasi. Untuk mencapai penerimaan negara yang optimal tanpa memberikan dampak yang buruk bagi sosial dan ekonomi masyarakat, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar menyusun kebijakan tarif cukai terhadap hasil tembakau, etil alkohol atau EA, minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol atau KMEA. Dalam penyusunan kebijakan di bidang tarif cukai hasil tembakau, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai selalu mempunyai dasar pertimbangan, antara lain pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, menjaga keberlangsungan tenaga kerja, dan meminimalisasi peredaran rokok ilegal. Sedangkan untuk penyusunan tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi serta perkembangan industri dalam negeri. Dalam praktek penerapannya saat ini, cukai dapat dilunasi dengan 3 cara, antara lain dilakukan dengan pembayaran secara langsung, menggunakan pita cukai, dan menggunakan tanda pelunasan cukai lainnya. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai menyusun kebijakan yang mencakup tata cara pelunasan cukai dan pengembalian cukai. Bertempat di Gedung Jawa yang memiliki peran lain sebagai gudang pita cukai di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai memastikan distribusi pita cukai berjalan lancar dan tepat waktu dengan sistem manajemen gudang yang tertata rapi dan modern. Gedung Jawa juga dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat pendukung keamanan untuk menjamin keamanan dalam penyimpanan pita cukai. Demi menyambut perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai selalu mencari potensi-potensi barang yang dapat dikenakan cukai dengan melakukan studi pengenaan cukai, konsultasi dengan ahli akademisi, penelitian dan analisa dampak ekonomi, dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait akan isu yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai juga melakukan analisa data dan manajemen risiko terhadap kepatuhan pengusaha barang kena cukai demi meningkatkan kepatuhan pengusaha sehingga seluruh proses bisnis di bidang cukai dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai hadir sejak awal perumusan kebijakan sampai dengan implementasi dan mengamankan kebijakan cukai. Tugas yang tidak mudah, karena harus menjamin keseimbangan dan menjaga keharmonisan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan kesehatan,
kelestarian lingkungan, perindustrian, perdagangan, ketenaga kerjaan, dan penerimaan negara. Kehadiran Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai tidak sekedar menunjukkan kehadiran suatu organisasi, tetapi lebih dari itu. Kehadiran kami adalah untuk berkontribusi lebih menuju Indonesia yang sejahtera, lestari, dan sehat. Karena cukai untuk Indonesia.